الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Walaqad ataina, dan sungguh aku telah memberikan Luqman kepada Sayyidina Luqman kepada Luqman al-hikmata, hikmah. Anishkur, isinya hikmah itu adalah syukurlah kamu lillahi, kepada Allah. Wa may yashkur, barang siapa syukur, fa innama yashkuru li nafsihi, dia bersyukur untuk dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha, sungguhnya Allah, ghaniyun, maha tidak butuh, hamidun, maha terpuji. Wa idza qala, ketika mengatakan Luqman libnihi, kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, sedangkan dia menasihati putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sungguhnya kesyirikan, la dzulmun, sungguh kezaliman, azimun, yang agung. Hadza khalqullah. Jadi setelah menjelaskan tentang bagaimana penciptaan Allah, keagungan ciptaannya, yang mana keagungan ciptaan menunjukkan keagungan Sang Pencipta, maka Allah menantang manusia, memberikan tantangan kepada manusia sambil mengatakan hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah yang kamu lihat, gunung-gunung, langit, bumi, cakrawala dan segala macamnya, manusia-manusia, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, itu adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Sekarang Tuhan-Tuhan kamu itu pernah nyiptakan apa? Patung-patung itu pernah nyiptakan apa? Bagaimana dia menciptakan sedangkan dia diciptakan?
Bagaimana dia bisa memberikan manfaat atau mudarat, sedangkan dia untuk dirinya sendiri saja tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Wattahadu min duni alihah la yahlukuna syai'an wa hum yuhlakun. Jadi artinya khalq. Apa artinya khalq? Khalqun, penciptaan itu apa? Penciptaan itu harus dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya penciptaan. Bukan air dicampur bubuk kopi terus jadi minuman kopi, menciptakan kopi, tidak. Besi campur karet terus jadi ban, bukan. Itu bukan menciptakan, itu merangkai. Penciptaan itu adalah dari tidak ada menjadi ada. Dari ada dihilangkan menjadi tiada. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa. Selainnya tidak akan pernah bisa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu duriba masalun ya ayyuhan nasu duriba masalun kastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillah la yahluku dzubaban walau ijtama'u lah. Manusia, jin dan segala macam yang ada di dunia ini kerjasama jadi satu. Profesornya, doktornya, ilmuannya, jenderalnya, presidennya, jinnya, gendruwonya, pocongnya. Semua kerjasama jadi satu untuk menciptakan satu lalat dari tidak ada menjadi ada, tidak akan bisa. Kalau satu lalat saja tidak bisa, bagaimana dengan yang lain? Itu baru yang makhluk hidup. Bahkan perkara yang mati pun manusia tidak bisa. Menciptakan satu tetes air dari tidak ada menjadi ada, kumpul semua, tidak akan pernah bisa. Menciptakan satu butir pasir dari tidak ada menjadi ada, tidak akan pernah bisa. Menghembuskan angin dari tidak ada kepada ada, tidak akan pernah bisa. Yang bisa hanya satu, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, siapa? Allah. Hadza khalqullah. Di manusia-manusia yang tidak paham. Manusia-manusia yang tidak paham artinya penciptaan. Maka mereka ini masih merasa bisa menciptakan ini, menciptakan itu. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Tanyalah manusia-manusia itu, mana ciptaannya yang lebih hebat? Apakah ciptaan manusia atau ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah hasil kreasi manusia yang terbatas pengetahuannya ataukah dari ilmu Allah yang tidak ada pembatasnya? Manusia itu serba terbatas pengetahuannya. Maka akhirnya setiap perkara yang kita lihat itu hebat hari ini, maka 10 tahun ke depan akan jadi kuno semua. Akan jadi kuno semua. Tukar, delman, itu 100 tahun yang lalu itu sudah perkara paling bagus. Sekarang jadi rongsokan. Jangankan 100 tahun yang lalu, itu loh HP itu setiap tahun pembaruan, betul loh. Nggak usah pura-pura nggak tahu gitu. Pembaruan terus. Kenapa? Karena nggak sempurna. Jadi 11, 12, 13, 14, nanti bentar lagi 15, S20, 21, 23, 24, es krim, es dong. Jadi selalu peningkatan. Mobil juga begitu, terus diperbarui, terus. Teknologinya diperbarui, terus diperbarui. Karena apa yang sekarang kelihatannya hebat, maka setahun lagi sudah kuno. Tapi manusia itu adalah ciptaan Allah,
maka manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang bentuknya sama saja sudah mampu untuk menghadapi bentuk berbagaimanapun zaman itu yang akan ada. Allah tahu manusia ada yang akan sakit mata, maka Allah kasih ganjelnya kacamata namanya hidung. Coba manusia hidungnya kayak sapi gitu, merosot terus kacamatanya. Dan dikasih penahannya, penyangganya, namanya cantolannya, namanya telinga. Coba kalau nggak ada telinganya, mana bisa pakai kacamata. Jadi mulai zaman manusia belum tahu kacamata, Allah sudah sediakan semua. Karena Allah yang kasih penyakit pada manusia, Allah yang kasih ilhamnya, Allah yang kasih matanya, Allah yang kasih kacamatanya juga. Makanya penciptaan Allah itu sempurna. Namanya jarinya manusia 10 itu sudah cukup begitu itu. Maka mulai zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ya, enggak perlu ketambahan jadi 12 jari, 14 jari, cukup ususnya aja lah yang 12 jari. Hadza khalqullah. Ini adalah ciptaan Allah. Faruni maka tambahkanlah kepada aku madza khalaqal ladzina min duni. Tuhan-tuhan selain Allah itu mana mereka bisa menciptakan? Ciptaan-ciptaan manusia yang perasaannya hebat itu mana kehebatannya? Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Bahkan orang-orang yang zalim, itu orang yang menyembah selain Allah, fi dhalalin, dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Maka orang itu kalau menyembah selain Allah, itu kesesatannya itu jelas. Tidak ada orang yang tidak iman kemudian dikatakan cerdas, itu nggak ada. Dalam satu riwayat disebutkan oleh Khatib Asy-Syirbini bahwa ada orang memuji-muji seorang Nasrani di hadapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aqalahu, alangkah cerdasnya orang ini, alangkah cerdiknya, alangkah hebatnya. Otaknya betul-betul sehat, akal sehat. Maka Nabi mengatakan, "Mah, ngomong apa kamu itu? Apa kamu enggak mendengar firman Allah, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau seandainya kita ini mendengar, seandainya kita ini mau mikir, otaknya mau dipakai, maka tentu kita enggak jadi ahli neraka. Artinya orang yang kafir itu otaknya enggak ada yang dipakai. Mereka tahu virus-virus yang kecil-kecil, mereka tahu. Tapi Allah yang maha besar mereka tidak kenal. Enggak punya otak. Makanya bersyukurlah ketika otak kita ini dipilih oleh Allah, digunakan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sehingga yang disembah itu Tuhan betulan, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan yang dipaku kayak pintu, bukan Tuhan yang kepalanya botak, bukan Tuhan yang tangannya 8, warnanya biru loh. Manusia saja kalau tangannya 8 itu loh, dianggap beruntung saja nggak bisa. Kamu kalau punya anak terus tangannya 8, malu apa enggak? Masa Tuhan tangannya 8? Kita ini setiap hari lari sana, lari sini, sit up, push up, biar perutnya tidak buncit. Malah Tuhannya orang-orang Hindu buncit semua itu. Kurang penguatan. Masya Allah. Jadi orang itu kalau menyembah selain Allah itu jadi lucu. Menyembah selain Allah itu jadi bodoh. Yang pintar adalah orang yang kenal kepada Allah. Alhamdulillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Jadi di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, para ulama itu khilaf. Apakah Luqman ini seorang nabi
atau tidak? Maka kebanyakan bahkan jumhur menganggap Sayyidina Luqman Al-Hakim ini adalah seorang hakim, bukan seorang nabi, ahli hikmah. Dengan beberapa alasan. Yang pertama diantaranya karena Sayyidina Luqman ini dikenal adalah orangnya itu hitam, terus agak jelek, fisik nih ya. Sedangkan dalam satu hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi kecuali mereka bagus suaranya, bagus rupanya. Maka enggak mungkin nabi hitam itu enggak mungkin. Wali hitam banyak, tapi nabi hitam enggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau itu dulunya budak. Ada cerita unik nih dalam kemerdekaannya Sayyidina Luqman ini. Jadi beliau melihat tuannya itu begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Begitu banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi perasaan tuannya ini dia ahli surga. Maka suatu hari tuannya mengatakan, "Wahai Luqman, coba di sawah saya yang sebelah sana itu kamu tanam wijen." Maka Sayyidina Luqman melihat di pasar itu wijen harganya mahal, maka beliau beli gandum menjadi tanam gandum itu satu full gandum semua. Setelah beberapa bulan datang lagi ke situ. Mana tanamannya? Di sawah yang sebelah sana Tuhan. Loh, isinya kok gandum semua? Saya kan nyuruh wijen, kok gandum? Maka Sayyidina Luqman mengatakan, "Ya Tuhan, kali aja pohon wijen menumbuhkan gandum," katanya. Ya enggak ada tuh Luqman yang seperti itu. Belajar dari mana kamu itu? Ya belajar dari Tuhan. Kok bisa? Tuhan ini enggak pernah berbuat baik, selalu berbuat buruk, tapi harapannya masuk surga. Langsung dimerdekakan seketika. Jadi orang itu yang setiap hari maksiat, tapi pengennya ridha Allah itu seperti orang nanam padi, pengennya keluar mangga. Nanam kelapa pengennya keluar manggis, ya seperti itu. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa tuannya Sayyidina Luqman ini taruhan. Mungkin waktu itu syariat taruhan boleh atau bagaimana ya. Ceritanya begitu. Taruhan, kalau kalah nanti hukumannya adalah separuh hartanya diberikan kepada pemenang atau minum air sungai. Sungai besar itu. Minum air sungai. Ternyata akhirnya terbukti tuannya Sayyidina Luqman itu kalah. Maka dia bingung, masa harta saya mau saya serahkan, kalau enggak saya serahkan saya harus minum air sungai. Bagaimana cara menghabiskan air sungai itu? Maka Sayyidina Luqman, "Tenang Tuan, saya selesaikan masalahnya." Maka musuhnya itu yang berhasil mengalahkan itu diajak ke sungai. "Kemarin taruhannya bagaimana Tuan?" "Ya, itu tuan kamu itu harus minum air sungai." "Oh iya. Sekarang pertanyaan saya, yang harus diminum itu air sungai waktu janjian atau air sungai sekarang atau air sungai yang belum datang?" Kalau air sungai yang waktu itu 3 hari yang lalu itu, ya bolehlah tuan saya mau minum, tapi syaratnya cari dulu dah sampai mana dia. Kalau itu air sungai yang sekarang ini, ya kamu pegang tahan, jangan sampai dia pergi. Kalau air sungai yang belum datang, kamu pisahkan, jangan sampai air sungai yang tadi ketemu dengan air sungai yang sekarang. Waduh, gimana caranya? Ya sudah selesai, saya kalah, gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya langsung dimerdekakan gara-gara bisa menyelamatkan tuannya dari minum air sungai tadi. Gimana cara nyari air sungai yang kemarin? Tandanya apa? Gimana nahan air sungai yang sekarang? Gimana biar gak campur dengan air sungai yang belum datang? Masya Allah, hanya Tuhan yang bisa pisahkan begitu. La ilaha illallah. Maka kalau orang cerdas itu di mana saja ambil manfaat. Kalau orang gak cerdas, di mana saja garuk-garuk. Pena dibuat garuk-garuk. Orang gak cerdas begitu. Dapat tugas apa aja gak bener. Suruh adzan subuh sampai jam 5 belum adzan. Padahal masuknya jam 4.
Ya, itu orang enggak cerdas ya begitu. Biasa. As-sadis. As-sadis ya begitu itu. Tinggal satu lagi slotnya sempurna 5 ya. La ilaha illallah. Kemudian ada satu riwayat yang tidak bagus, tapi kamu harus tahu biar kamu ini paham cara baca kitab. Ini diriwayatkan Sayyidina Luqman itu dan Nabi Daud diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan oleh Allah. Sayyidina Luqman, kamu pilih jadi hakim atau jadi nabi. Maka Sayyidina Luqman, dah saya jadi hakim aja, jadi nabi berat. Sedangkan Nabi Daud, ya saya jadi nabi aja. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Luqman selamat, Nabi Daud maksiat terus. Ini kesalahannya double. Yang pertama, Nabi itu bukan pilihan. Nabi itu langsung dipilih oleh Allah, bukan kok suruh milih begitu. Satu. Yang kedua, masa orang itu jadi Nabi terus merugi? Nggak ada lah. Orang jadi wali saja beruntung, bagaimana jadi Nabi kok merugi itu bagaimana? Makanya riwayat-riwayat seperti itu, mumpung kalian belum baca, dikasih tahu dulu. Nanti takutnya kalau baca langsung, oh ternyata Nabi Daud itu keliru milih. Coba jadi hakim saja nggak begitu hidupnya. Nah, repot. Memang cerita Israiliyat itu ceritanya penuh dengan keanehan. Diceritakan Nabi Yunus itu mau diangkat jadi ulul azmi minar rusul. Tapi orangnya ngamuan, terus nggak jadi. Masa mau Nabi diangkat derajatnya terus nggak jadi itu loh ya pada begitu. La haula wala quwata illa billah. Memang Bani Israel itu memang begitu, bukan hanya membunuh para nabi mereka. Mereka itu juga membunuh karakternya para nabi. Makanya hati-hati dengan cerita Israiliyat. Beruntunglah orang yang enggak pernah baca kitab. Dalam hal ini saja maksud saya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Syukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jadi orang itu bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, yang diuntungkan dia dirinya sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kita tahajud, baca Quran, sedekah, berjuang, nangis di malam hari, bukan Allah yang jadi tambah keren gitu, enggak. Bukan Allah yang kekuasaannya tambah luas, tidak. Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Sama sekali tidak butuh dengan syukur kita. Sama sekali tidak butuh dengan tangisan kita. Kita yang butuh menangis kepada Allah. Maka memahami agama gitu begitu. Kadang-kadang orang itu, udahlah, saya nggak masuk kelas saja, ngambek saya. Loh, kamu kalau nggak masuk kelas ngambek, yang rugi ya kamu sendiri. Sudahlah, saya keluar dari Islam, ngambek saya dengan Islam. Kan ada yang begitu itu, karena tersinggung dengan aturan Islam terus keluar dari Islam. Islam sama sekali tidak rugi ketika kamu keluar darinya. Kamulah yang akan rugi ketika kamu keluar dari Islam, karena akan keluar dari Islam berarti masuk neraka selama-lamanya. May yashkur fa innama yashkurun nafsi. Nah, sebagaimana ayat lainnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Siapa yang mau iman silakan, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi ingat, kalau kafir masuk neraka. Jadi enggak dipotong kayak orang-orang yang liberal itu. Jadi dia faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tuhan saja enggak maksa orang untuk iman kepada dia. Kenapa kau maksa orang masuk Islam? Tolol. Ini namanya apa? Tolol, ahmaq. Jadi memahami ayat itu enggak boleh dengan saya nak udelnya sendiri, enggak boleh. Saya nak batuknya sendiri enggak boleh. Harus melalui tafsir-tafsir yang mu'tabar.
Kalau enggak jadi aneh-aneh nanti. Seperti ada orang zaman sekarang bilang, Al-qari'atu mal-qari'ah. Apa itu? Al-qari'ah adalah qari' wanita. Al-qari'ah kok qari' wanita ini? Qari' laki-laki, al-qari'ah qari' wanita. Ini bagaimana ini? Seperti ada orang mengatakan jannatu 'adnin tajri min tahti al-anhar. Surga yang mengalir di bawahnya siang-siang. Loh. Anhar dia kira nahar, akhirnya siang-siang, bukan sungai-sungai, mengalir di bawahnya siang-siang. Nah, yang begini inilah yang berbahaya. Maka orang itu kalau ngaji nggak pakai ustadz, ngaji nggak ngelalui kurikulum, atau ada ustadznya tapi dia ngantuk di belakang nggak bawa kitab. Nah, ini jadi aneh-aneh. Seperti ceritakan juga ada orang ke masjid itu kaget semua karena tiba-tiba di masjid ada suara tikus. Ini masjid kok ada suara tikus, kenapa? Saya yang bawa. Kenapa kau bawa tikus? Ada hadis yang mengatakan ketika kamu mendengar iqamah, fa'alaikum bisikkinah wal fa'r. Selalulah kamu membawa pisau dan tikus. Padahal fa'alaikum bisikkinati wal waqar. Jalannya pelan-pelan, tetap mengagungkan Allah. Jadinya fa'alaikum bisikkinah wal fa'r. Suruh ini bawa pisau, bawa tikus. Mau disembelih bagaimana? Nanti dimakan pulang-pulang sate tikus. Nanti orang itu kalau nggak ngaji itu ya begitu itu, jadi aneh-aneh. Ada lagi, satu lagi. Ini diceritakan dalam kitab-kitab, saking tololnya dia itu. Ada orang melihat ada ventilasi itu melintang. Kalau dia marah-marah, ini nggak boleh ini ventilasi melintang. Melintang itu gini loh, miring itu melintang namanya, bukan miring yang ini kalau ini miring otaknya kalau yang gini. Melintang, nggak boleh. Kok nggak boleh, Pak? Ada hadisnya, adalah hadis sahih. La tattahidu ar-rauha aradon. Jangan kamu jadikan ventilasi itu melintang. Oh, keliru itu, Pak. La tattahidu ar-ruha gharadon. Kalau main panah jangan jadikan makhluk hidup jadi sasaran. Urusan main panah kok jadi urusan ventilasi itu loh. Kenapa Nabi ngurusin ventilasi rumah kamu juga? Masya Allah. Ini makanya ngaji itu penting. Ini ditulis di kitab-kitabnya para ulama cerita ini. Karena memang ada orang yang begitu-gitu. Bahkan zaman sekarang itu juga ada orang ini santri ada. Dia bilang, sudahlah. Allahu Akbar. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara, barang siapa kufur, fa innallaha, sungguhnya Allah ghaniyun, maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah enggak butuh syukur kita, nangis kita. Justru kitalah yang butuh pertolongan Allah. Maulaya salli wa sallim الحلق كلهم والحبيب الذي أعته لكل هول من الأهوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في معاهدنا مدارسنا مراكزنا مساجدنا تعلمنا تعليمنا تدبيرنا. بارك لنا في آرائنا قضائنا وخطواتنا. بارك لنا في علومنا وأعمالنا. بارك لنا في أهل بيتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأصحابنا. بارك لنا في تلاميذنا وتلميذاتنا. بارك لنا يا الله في حياتنا وفيما بعد موتها. اللهم ربنا زدنا 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 ولا تنقصنا. أكرمنا 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 يا ربنا ولا تهنا. استرنا 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 ولا تفضحنا. إنك على كل شيء قدير والبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين.